pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Halo adik-adik, senang sekali kita bertemu kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Agar ibadahnya berjalan dengan lancar, pastikan adik-adik berada di tempat yang nyaman dan siapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Nah, sebelum kita mulai juga, kita mau bersaat teduh. Adik-adik pasang sikap saat teduhnya ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita berdiri untuk menyanyikan Mars Pelekat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik tetap bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu pagi hari siang hari. Pakai gerakannya ya. Pagi hari, siang hari, Yesus selalu di hatiku. Sore hari, malam hari, Dia menjagaku. Cinta, 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 cinta. Sayang, 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 sayang. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembukaan. Adik-adik dalam sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami hingga sampai saat ini. Dan sebentar lagi kami akan mengikuti IMPA. Kiranya Bapa mau menyertai jalannya IMPA pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kiranya kami juga boleh fokus dalam IMPA ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Cia undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan Senang Ku Baca Alkitab. Pakai gerakannya ya. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan
Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh ambil Alkitabnya karena kita membaca Mazmur. Mari kita buka dari Mazmur 107 ayat yang keempat sampai ke-9. Mazmur 107 ayat yang keempat sampai ke-9. Cara bacanya, Kata akan membaca ayatnya yang tercetak keluar dan adik-adik akan membaca ayatnya yang tercetak ke dalam bersama Kak Cia. Mari kita bermazmur. Ada orang-orang yang menggembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak pernah mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus. Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian pembacaan Mazmur pada minggu ini. Adik-adik, untuk merespon Mazmur hari ini, mari kita menyanyikan dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Pakai gerakannya ya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan namanya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita simak pengumuman berikut ini ya. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer
bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Aku mau setia. Halo, selamat pagi adik-adik. Khususnya untuk adik-adik yang ada di kelas TK. Salam sejahtera buat kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Masih ingat lagu yang pernah Kak Marlen ajarkan? Kita nyanyikan ya. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mohon bimbingan-Mu agar kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mengerti akan firman-Mu. Terlebih juga ya Tuhan, kami dapat melakukan perintah atau ajaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, untuk hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 hingga ke 8. Jadi cerita atau firman Tuhan pada pagi hari ini berdasarkan pembacaan kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 hingga ke 8. Nanti adik-adik bisa dibantu mama papa atau kakak untuk membacanya di rumah ya. Nah, pasti adik-adik pengen tahu ya ceritanya. Check it out. Ya adik-adik, hari ini Kak Marlen ditemani oleh boneka Teddy. Ya, sewaktu Kak Marlen masih kecil seperti kalian, Kak Marlen senang sekali bermain dengan boneka Teddy. Selalu Kak Marlen bawa ketika mau makan, mau bermain, mau tidur. Selalu Kak Marlen bawa, selalu menemani Kak Marlen ketika Kak Marlen merasa kesepian. Nah adik-adik, mungkin adik-adik di rumah ada juga ya yang punya boneka Teddy atau boneka lainnya yang kalian bawa setiap saat menemani kalian. Ya adik-adik, tahukah adik-adik kalau ada nih seseorang yang selalu melindungi kita, menemani kita, menjaga kita, walaupun tidak pernah kita lihat ya, tetapi dia seseorang yang berbeda dengan manusia lainnya. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengubah air menjadi anggur, dan yang paling penting, dia menjadi penyelamat manusia. Ya, mungkin ada ya di antara adik-adik yang sudah bisa menjawab pertanyaannya. Kira-kira siapa? Superman? No. Batman? No. Siapa? Tuhan Yesus. Good job. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus selalu
selalu menemani kita, menjaga kita walaupun dia tidak terlihat, tapi dia selalu ada setia menemani adik-adik, menemani Kak Marlen, menemani Mama, Papa, dan Ma. Dan dia juga sangat mengasihi atau menyayangi kita semua. Ya, dia tidak pernah lelah ya, tidak pernah bosan untuk melindungi kita semua. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, klik lagi hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Ya, Tuhan kita sangat mengasihi dan menyayangi kita. Kalau begitu, Kak Marlen ada beberapa gambar nih. Kak Marlen mau bertanya, apakah adik-adik masih ingat ya dengan aktivitas yang mungkin pernah disampaikan oleh kakak-kakak yang pernah bercerita? Nah, kita lihat ya. Let's check it out. Gambar pertama, siapa yang sudah bisa bangun tidur sendiri? Tidak perlu dibangunin mama papa, tidak perlu nangis dulu, dan tidak terlambat deh untuk ke sekolah. Gambar kedua, siapa yang sudah bisa berdoa makan sendiri? Tidak dibantu lagi mama papa. Gambar ketiga, siapa yang sudah bisa beresin mainan sendiri kalau sudah selesai bermain? Gambar keempat, siapa yang sudah tidak berantem lagi sama kakak atau adik di rumah kalau bermain? Gambar kelima, siapa yang selalu ingat kalau tiap hari Minggu harus ibadah atau IHMPA tanpa diingetin mama papa lagi atau kakak pendamping? Adik-adik, bagaimana dengan pertanyaan yang tadi Kak Marlen berikan? Siapa yang menjawab semuanya sudah bisa kalian lakukan? Wah, ada beberapa ya. Tapi ada juga nggak yang mungkin belum semuanya bisa dilakukan? Ada juga. Ya adik-adik, semua pertanyaan yang tadi Kak Marlen sampaikan tentunya pernah disampaikan juga ya oleh kakak-kakak pelayan yang lain. Mungkin Kak Dinda, Kak Mary, Kak Nita, Kak Dedes, dan yang lainnya. Nah, siapa di antara adik-adik yang hingga saat ini selalu atau mau melakukan aktivitas yang tadi Kak Marlen tanya? Wah, ada juga ya. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang sampai hari ini mau dan selalu melakukan aktivitas yang tadi diberikan, berarti adik-adik belajar menjadi anak yang setia. Setia artinya apa ya? Setia artinya taat atau mau melakukan perintah. Nah, adik-adik, berarti kalau begitu kenapa ya kita harus menjadi anak yang setia? Ya, kita harus setia kepada Tuhan Yesus agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus dan hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik mau terus menjadi anak-anak yang setia. Dadah. Hai adik-adik,
Selamat pagi, apa kabar kalian? Kami harap kiranya kalian semuanya sehat selalu. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Alkitabnya sudah disiapkan belum? Kalau belum, videonya bisa di-pause dan adik-adik bisa ambil dulu Alkitabnya. Tapi kalau sudah, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, Alkitabnya sudah disiapkan kan? Yuk kita buka Alkitabnya. Kita mau baca dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Syukur kepada Tuhan. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Yesaya. Nah, Tuhan Yesus mengutus Nabi Yesaya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Babel. Adik-adik ingat tidak tentang cerita Babel? Nah, berarti udah tahu dong, banyak bangsa yang dibuang di Babel ini. Mereka itu bekerja di sana. Dan salah satunya adalah bangsa Israel. Pembuangan itu adik-adik, kalau zaman sekarang ini, itu seperti dijajah. Adik-adik tahu kan dijajah itu apa? Tapi ada bedanya loh adik-adik. Nih perbedaannya Kak Mary kasih tahu ya.
Kalau dijajah itu, penjajah akan datang ke daerah mereka dan di sana mereka bekerja. Perbedaannya dengan pembuangan. Kalau pembuangan adik-adik, orang-orangnya atau masyarakat yang ada di daerah itu akan dibawa ke daerah di mana bangsa yang menjajah mereka itu berada. Nah, bangsa Israel ini mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Di sini mereka akan bekerja adik-adik. Adik-adik, orang Israel itu mereka kan suka beribadah, terus mereka jadi malas beribadah. Selama di Babel, orang-orang yang suka beribadah itu adik-adik gak bebas beribadahnya. Tapi mereka tetap berdoa kepada Tuhan Yesus agar mereka dibebaskan, agar mereka tidak perlu bekerja lagi sebagai budak di sana adik-adik. Ini dia Nabi Yesaya. Tuhan Yesus mengutus Nabi Yesaya untuk kasih tahu ke orang-orang yang ada di Babel kalau Tuhan akan menyelamatkan mereka semua. Ya, mereka semua adik-adik. Mereka bangsa Israel dan bangsa lainnya yang ada di Babel. Jadi Kak, bukan hanya bangsa Israel. Iya adik-adik, betul. Tidak hanya bangsa Israel yang akan diselamatkan Tuhan. Tuhan akan memberikan keselamatan kepada orang yang percaya kepadanya. Ada syaratnya adik-adik. Mereka harus setia dan taat kepada Tuhan. Mereka harus berdoa, rajin beribadah, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa itu adik-adik? Firman Tuhan. Tuhan janji kalau Tuhan tidak akan membiarkan siapa saja yang percaya kepada Tuhan, berarti maksudnya Tuhan gak akan membiarkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan kesusahan, karena Tuhan akan membebaskan mereka. Tuhan itu gak ngelihat suku, bangsa, ras manapun. Yang penting syaratnya harus mereka lakukan, yaitu mereka harus setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar Tuhan Yesus mengutus Nabi Yesaya untuk menyelamatkan semua orang. Semua orang itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan syaratnya apa tadi kita ulangi? Ada 2. Betul sekali, kita harus setia dan taat kepada firman Tuhan. Nah, keselamatan itu juga untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk mama papa, untuk teman-teman adik-adik, untuk Kak Mary, untuk Kakak Layan, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita bersama-sama melakukan firman Tuhan, kita sama-sama setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Karena keselamatan itu akan kita terima. Tuhan Yesus janji akan menyelamatkan kita seumur hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di Info Online minggu depan. Apa kabar PA? Sukacita. Yes. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca firman-Mu. Pimpin dan sertai kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Tulisan yang berwarna
pink akan dibaca oleh adik-adik yang perempuan. Dan semua tulisan yang berwarna biru akan dibaca oleh anak laki-laki. Mari kita mulai. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Judul firman Tuhan kita hari ini adalah Aku Mau Setia. Perhatikan gambar berikut ini. Siapakah mereka? Mereka adalah orang Israel. Ya, benar. Tapi mengapa mereka sedih? Apa ya penyebabnya? Ternyata mereka sedang dihukum, adik-adik, karena mereka tidak setia dan tidak taat. Tahukah kalian apa hukumannya? Mereka dibuang ke Babel. Pantes saja mereka sedih. Tetapi firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya. Orang Israel akan diampuni jika mereka bertobat, setia, dan taat. Nah, adik-adik, yuk jadi anak yang setia dan taat. Bagaimana caranya? Caranya gampang sekali. Rajin IHMPA setiap minggu. Dan setia juga melakukan tugas selama PJJ di rumah. Berikutnya adalah setia berdoa. Setia berdoa saat membaca Alkitab. Lalu setia berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, berikutnya adalah setia berdoa sebelum dan sesudah bangun tidur. Nah, sekarang mari kita ucapkan bersama. Aku mau jadi anak yang setia dan taat. Sekali lagi ya. Aku mau jadi anak yang setia dan taat. Sekarang kita ganti aku menjadi nama kalian. Ya, terima kasih. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong aku supaya menjadi anak yang setia dan taat. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pakai maskernya. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik. Jadi pada aktivitas hari ini kita akan membuat pembatas buku berbentuk kaki dari origami. Yang pertama-tama kalian siapin dulu ya alat dan bahannya.
Alat dan bahan yang harus kalian persiapkan adalah gunting, pensil, pulpen, lem, pita berukuran 12 cm, pembolong kertas, dan kertas origami. Langkah pertama, ambil satu kertas origami lalu kita gambar alas sendalnya. Selanjutnya kita ambil gunting, terus kita potong sesuai dengan garis yang sudah kita gambar pada kertas origaminya. Lalu kita ambil kertas yang kedua dan kita ulangi langkah yang tadi, namun pada kali ini kita akan gambar kaki. Habis itu kita lem semua bagiannya. Setelah itu kita tempel. Adik-adik jangan lupa ya untuk lem semua permukaannya agar tidak copot-copot. Sekarang waktunya menghias. Di sini karena kakak ingin lebih berwarna, kakak pakai post-it berwarna pink dan kuning untuk menghiasnya. Lalu setelah itu jangan lupa ya kita tulis aku taat dan setia pada Yesus. Wah, udah mau jadi nih dikit lagi. Sekarang yang harus kalian siapkan adalah pembolong kertas dan pita berukuran 12 cm. Dan yang akan kalian lakukan adalah kita bolongkan kertasnya. Kalau kalian nggak bisa, kalian boleh minta tolong bantuan mama papa ya. Lalu jika sudah, kita pasang pitanya. Selesai deh, adik-adik selalu mencoba di rumah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Givel akan memberitahukan aktivitas kita pada minggu ini. Aktivitas kita pada minggu ini adalah membuat pembatas Alkitab. Sekarang Kak Givel akan memberitahukan apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan serta langkah-langkah membuat pembatas Alkitab. Selamat menonton adik-adik. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama kertas buffalo yang dibagi dua, lalu 2 kertas origami dengan warna yang berbeda, lalu ada gunting, lem, dan juga spidol. Langkah-langkah membuat pembatas Alkitab. Yang pertama, kalian siapkan buffalo yang tadi telah dibagi dua, lalu kalian lipat seperti ini. Lalu kalian lipat lagi menjadi seperti jendela. Setelah rapi, adik-adik bisa melipat buffalo-nya ke atas menjadi 2 bagian seperti ini. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini ya adik-adik. Setelah itu kalian siapkan kertas origami, lalu kalian lipat menjadi 2, lalu kalian gunting menjadi bentuk love seperti ini. Kertas origami ini akan dibuat menjadi 2 bentuk love yang akan digunakan sebagai hiasan dalam pembatas Alkitab. Setelah itu adik-adik ambil kertas origami dengan warna lain, lalu adik-adik lipat menjadi 2. Setelah itu, kertas origaminya adik-adik ukur sesuai panjang samping kertas buffalo. Lalu adik-adik lipat seperti ini. Diperhatikan ya adik-adik. Setelah itu, bagian yang tadi dilipat, adik-adik gunting ya. Hati-hati dalam menggunakan gunting adik-adik. Setelah itu, adik-adik gunting kembali bagian tengah kertas yang digunting. Digunting tepat pada lipatannya adik-adik, seperti ini. Lalu jadi deh 4 bagian kecil kertas origami. Setelah itu kalian ambil potongan love yang telah dibuat, lalu kalian lem, lalu tempelkan di bagian atas kertas buffalo. Seperti ini. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini adik-adik. Setelah itu kalian ambil 4
kertas origami lain yang telah dipotong kotak-kotak kecil, lalu kalian lipat menjadi 2 bagian. Seperti ini. Setelah itu kalian lem setengah bagian dari kertas origami kecil, lalu kalian tempel. Kertas origami kotak kecil ini kalian tempel di sisi-sisi samping kertas buffalo. Seperti yang Kak Give lakukan ya. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu pada bagian depan kertas buffalo, adik-adik bisa menuliskan "Aku mau setia". Pada bagian dalam buffalo, di bagian tengahnya adik-adik bisa menuliskan janji adik-adik untuk setia kepada Tuhan. Adik-adik bisa menulis "Aku mau menjadi anak Tuhan yang setia". Lalu pada kertas origami kecil yang telah adik-adik tempel di samping sisi kertas buffalo, adik-adik bisa menuliskan tindakan apa saja yang menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Adik-adik menyebutkan 4 tindakan, lalu adik-adik tulis di dalam kertas origaminya. Seperti ini. Setelah itu adik-adik hias lagi untuk mempercantik pembatas Alkitabnya. Nanti hasil akhir pembatas Alkitabnya akan menjadi seperti ini. Bagus kan adik-adik? Mudah juga kan membuatnya? Nanti adik-adik bisa taruh di dalam Alkitab, lalu jangan lupa untuk dilaksanakan ya adik-adik. Adik-adik mudah bukan membuat pembatas Alkitab ini? Untuk itu Kak Give akan menunggu hasil aktivitas adik-adik. Adik-adik bisa foto lalu tag di @PAGPIBPelita. Sekian aktivitas hari ini, selamat mengerjakan. Selamat hari Minggu. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya hingga sampai pada tingkat yang terendah. Tuhan berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan. Pakailah segenap TNI, Polri di negeri ini untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara. Juga berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan, juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan, menyertai, bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu dan Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak Penatua, Diaken, Kakak Pelayan, dan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak.
Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarilah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kami berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik. Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar. Dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, adik, Oma, Opa, Om, Tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum, agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan, kami mohon bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19. Berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka kesehatan, juga hati yang tulus dan mau berjuang. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah segenap doa syukur dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini, kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan.
Nah, adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau mendoakan persembahan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Tuhan berkati persembahan ini agar berguna untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, impa kita sudah mau selesai, tapi sebelum doa penutup, kakak mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah, adik-adik, impa kita sudah selesai. Sekarang kita mau doa penutup. Adik-adik pasang sikap berdoanya ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu selama impa pada hari ini. Bapa, kiranya apa yang kami dengarkan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, impa kita sudah selesai. Nah, Kak Ata mau ingetin adik-adik untuk jangan lupa selalu mencuci tangan dan selalu memakai masker kalau ingin bepergian, selalu semangat dan tetap sukacita. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!